Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Pemirsa, sahabat jiwa, ayah bunda, khususnya ibu-ibu yang di studio, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbahagia sekali ayah bunda, pemirsa sahabat jiwa, kita berkumpul secara live malam hari ini mengingat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngomongin tentang Nabi, Bapak Ibu, nggak ada habisnya, betul ya? Itu kayak kita berhadapan ya di depan samudra yang tak bertepi. Dari sudut pandang manapun kita lihat, kita selalu bisa menemukan inspirasi yang menggugah jiwa dan mengubah hidup kita. Tapi ada satu prinsip penting yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kalau kita kaitkan dengan era kita hari ini, di era modernisasi. Nabi itu mengajarkan kita untuk hidup dengan kejelasan arah. Karena pemirsa sahabat jiwa yang dirahmati Allah, hari ini banyak orang yang kehilangan arah, kehilangan makna dalam gerak langkah kehidupan. Di zaman informasi seperti hari ini, scrolling tanpa henti, distraksi di mana-mana, kecanduan validasi sosial, itu akhirnya membuat kita hidup kehilangan arah. Rasul itu memberikan teladan kepada kita untuk jadikanlah kasih sayang Allah, ridhonya Allah sebagai tujuan hidup. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, gak ada lagi yang bisa membuat kita jatuh, menyerah, patah arang, dan menyempitkan dada. Rasulullah itu sosok manusia yang menghadapi banyak sekali badai kehidupan. Mengalami kehilangan, dicaci, dihujat, ditinggalkan. Tapi apa yang membuat Rasulullah itu tetap punya kekuatan ruhiyah dan tetap melangkah dengan hati yang damai? Karena satu yang dia tuju, ridhonya Allah. Kalau kata para psikolog, ayah bunda, yang membuat seseorang itu tangguh menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, itu tergantung apa yang dia tuju. Semakin besar tujuan kita dalam hidup, itu akan membuat kita tetap bisa menikmati dan terus berjalan. Meskipun dihadapkan dengan banyak sekali halang rintang. Rasulullah pernah sedih, Bu. Betul? Kehilangan sang istri, bahkan oleh para ulama disebut dengan tahun kesedihan pada saat itu. Kehilangan pamannya dalam keadaan belum beriman, dihinakan oleh manusia. Tapi di titik itu ada sebuah doa yang sangat indah yang Rasulullah lantunkan, munajat mesra kepada Robnya. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam hidupku, enak atau enggak enak, di atas atau di bawah, dijunjung atau dibanting, dideketin orang atau dijauhin orang, mendapatkan atau kehilangan, asal dengan itu engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Jadi Bu, kalau kita kepengen tahu apa sih rahasia seseorang yang kuat mentalnya, dia bisa tetap lapang dada, nyaman, bisa tetap tenang jiwanya, menghadapi berbagai macam kehidupan. Rahasianya ada pada apa yang dia tuju. Jadi kalau boleh saya titip ya, ayah bunda pemirsa sahabat jiwa yang dirahmati Allah, ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Dijawabnya pelan-pelan, gak usah buru-buru. Kita bawa dalam tafakur, dalam kontemplasi ketika sholat malam. Apa 3 pertanyaan itu, Coach? Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Coba diulang, Bu. Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Yang bikin kita gampang capek dalam hidup,
yang bikin mental kita itu breakdown, yang bikin jiwa kita rapuh. Karena memang yang kita cari bukan Allah. Yang kita cari pujian orang, pengakuan orang, validasi manusia. Itu yang bikin jiwa kita rapuh. Dan teladan dari Nabi SAW yang pertama, Rasul itu mengajarkan kita untuk punya kejelasan arah dalam hidup. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Semua yang kita lakukan untukmu ya Allah. Dan gak ada yang aku cari kecuali ridhomu. Yang kedua, Rasul ngajarin kita kesungguhan dalam menjalani peran kita di setiap gerak langkah kehidupan. Dan Rasulullah itu punya cinta, punya rahmah yang begitu besar. Sebagaimana yang Allah puji di Quran surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah meneladankan kepada kita kejelasan arah, Rasul juga mengajarkan kita untuk punya rahmah dalam jiwa. Kata para ulama, justru salah satu kekuatan dari Nabi SAW itu kelembutan dan cinta. Para ulama bilang kelembutan itu seperti pedang cahaya. Yang pedang cahaya ini bisa lebih kuat daripada pedang besi. Kalau pedang besi mungkin bisa merobek kulit, menusuk sampai membunuh, sedangkan pedang cahaya itu bisa menembus jiwa, mengubah benci menjadi cinta. Dan dengan kekuatan ini Rasulullah itu mengubah peradaban, meninggalkan pengaruh yang begitu besar bagi dunia. 23 tahun Rasulullah berdakwah, ayah bunda, tapi kita bisa lihat transformasi sebuah peradaban yang begitu besar. Dan itu enggak mungkin sepowerful itu kalau Nabi enggak punya rahmah yang besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan terakhir Rasul juga mengajarkan kita untuk konsistensi dalam amal soleh. Bahkan kata Nabi, di antara amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang dawam, amal yang terus, meskipun itu kecil. Nah mudah-mudahan 3 ini, ayah bunda sahabat jiwa yang dirahmati Allah, yang bisa kita ambil dari Nabi. 1, milikilah kejelasan arah dalam hidup. Hiduplah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yang kedua, milikilah rahmah, cinta yang besar di hati dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan karunia bisa istiqomah dalam amal soleh. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, senang sekali pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Kita akan berdoa, bermuhasabah, mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga tamu-tamu inspiratif yang akan kami undang pada malam hari ini. Masya Allah, tadi kita sudah dengarkan tauziah yang pertama dari guru kita, yakni Ustadz Sony Abikim atau Coach Sony. Dan selain itu nanti kita juga akan mendengarkan tauziah dan juga hikmah dari Ustadz Ransi Al-Indragiri. Dan malam hari ini program Renungan Jiwa hadir spesial sahabat jiwa, karena kita juga sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari lahirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu malam ini kita akan merenung kembali sahabat, apakah kita sudah mengimani, mencintai dan juga meneladani sosok manusia mulia yang Allah turunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sudahkah ajarannya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah sahabat jiwa, untuk itu malam ini tema kita adalah meneladani Rasulullah di era modernisasi. Dan selain itu kita sudah kehadiran 2 orang tamu inspiratif. Yang pertama adalah seorang perempuan wanita yang hebat yang dia ini berdakwah dengan hartanya, yakni Bunda Siti Aisyah. Kemudian juga yang kedua adalah Ustadz Sulaiman, seorang pendakwah yang kerap berdakwah di atas kapal di perkampungan nelayan di wilayah Jakarta Utara. Namun kita akan panggilkan terlebih dahulu tamu inspiratif kita yang pertama, yakni Bunda Siti Aisyah. Bunda, silahkan Bunda.
Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda ini bisa saya sebut adalah seorang sosok yang berdakwah lewat harta begitu ya Bunda. Tapi sebelumnya Bunda mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya usaha maupun bisnis dari Bunda Aisyah yang saat ini dijalani apa saja Bunda? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya yang ada di sini. Mudah-mudahan para pemirsa juga dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kalau ditanya sekarang usaha apa yang ditekuni, mohon maaf, saya tidak punya usaha apa-apa. Ya, karena insya Allah malam ini usia saya sudah di angka 67 tahun. Saya punya anak 5, cucu saya 11. Jadi masa-masa menikmati sisa umur yang diberikan Allah untuk saya. Doakan semoga sisa umur yang ada menjadi umur yang berkah ya. Hartanya kalau diberi bisa berkah, keturunan menjadi berkah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah nanti kita akan gali sahabat jiwa apa sebenarnya kisah inspiratif dari Bunda Aisyah, bagaimana Bunda ini meladani sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usai jeda berikut ini ya Bunda ya, kita akan kembali bersama dengan sahabat jiwa dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.